bos saya, sama teman di kantor saya, kita buang muka. Yesus tidak pernah buang muka terhadap siapapun. Bahkan orang-orang yang menghina dia terima semua hinaan. Orang-orang yang dengan jelas mempertanyakan ketuhanannya, dia tetap hadapi. Dan dia juga tidak dengan bertatap menteng, bukan dengan mimik, belum tahu siapa gue. Enggak. Dengan mimik seorang murid, mimik seorang anak yang taat pada bapaknya sampai mati. Lewat Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Di manakah bentuk kelembutan Yesus? Yesus tidak pernah minta disetarakan. Kita selalu minta disetarakan. Minta disetarakan dengan kita punya Tuhan. Sadar apa enggak Bapak Ibu? Kalau kita bilang, Tuhan saya kan anak Tuhan, jaga saya ya, berkati saya ya, lindungi saya ya. Jangan sampai gak dilindungi Tuhan, saya kan anak Tuhan. Kan Tuhan udah janji sama saya, jaga saya Tuhan. Kita menuntut terus hak kita sebagai anak, tapi kita lupa kewajiban kita. Kita tuntut berkat Tuhan, kita tuntut perlindungan Tuhan, kita tuntut harapan-harapan kita untuk bisa terjadi dan dibuat jadi oleh Tuhan, tapi kita lupa sama kewajiban kita. Yesus terbalik. Yesus gak pernah menuntut haknya sebagai raja. Dia gak pernah menuntut haknya sebagai Tuhan. Dia gak pernah bilang di dalam khotbah-khotbahnya, dalam pengajaran-pengajarannya, hei kamu harus ikut saya, hei kamu harus taat sama saya, kalau enggak rumah Bapa di sorga enggak bakal saya kasih sama kamu. Gak pernah dia mengancam. Kamu dosa terus ya? Oh kalau kamu dosa terus, nanti rumah Bapa di sana saya segel, gak bakal bisa masuk. Yesus gak pernah mengancam. Yesus terus melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai anak Allah, sebagai Allah. Dan dia gak menuntut. Dia gak menuntut. Disitulah dia menjadi Allah yang lembut. Dia mengosongkan diri. Apa arti mengosongkan diri Bapak Ibu sekalian? Mengosongkan diri bukan berarti pikiran dan hati kosong terus bengong, melompong. Mengosongkan diri adalah ketika kita menguasai ego, bukan menghilangkan ego. Ego itu jangan dihilangkan. Ego itu bahkan gak boleh dihilangkan. Kalau ego dihilangkan bahaya Bapak Ibu sekalian. Kita gak jadi manusia lagi. Karena kita jadi manusia karena ego. Kita perlu mengasihi diri sendiri sebelum kita mengasihi orang lain. Tapi ego kalau mempengaruhi hidup kita dan terus mengarahkan hidup kita, itu yang jadi bahaya. Bagaimana ego dikendalikan, itulah pengosongan diri. Tuhan, saya pengen yang A, tapi saya tahu Tuhan pengen saya B. Bantu saya Tuhan menguasai ego saya, supaya ego saya nurut kehendak Tuhan. Itu arti mengosongkan diri. Itu arti merendahkan diri. Merendahkan diri bukan berarti juga siap untuk diinjak-injak orang terus. Diminta apapun iya, diminta apapun, diminta tolong apapun iya. Iya aja. Itu salah Bapak Ibu. Ketika kita bilang iya, itu belum tentu benar. Suami diminta tolong sama istri, Pak tolong ini ya, iya. Pak tolong ini ya, iya. Iyain aja istri mah. Nanti kalau bilang enggak, panjang rumputnya. Iya. Iya itu belum tentu positif. Jadi kalau kita bilang kalau kita merendahkan diri dengan cara kita mau melayani siapapun, apapun pelayanan yang dibebankan kepada saya, ya saya terima, salah. Kalau kita babak belur, gara-gara kebanyakan bilang iya. Dan apakah emang bisa maksimal ketika kita iyain semua? Kadang-kadang kita berkata tidak. Lemah lembut. Karena orang lemah lembut bukan berarti bilang iya terus. Orang lemah lembut adalah orang yang mampu berkata ya pada saat yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan motivasi yang tepat. Itu orang yang lemah lembut. Orang yang Yesus mau taat sampai mati. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, mungkin sampai saat ini masih ada filmnya di bioskop, judulnya Silence. Apakah Bapak Ibu sekalian ada yang pernah nonton baru-baru ini? Itu tentang kisah tentang
misionaris Yesuit yang datang ke Jepang untuk memberitakan firman, untuk memperkenalkan siapa Yesus. Dan di akhir cerita, pergumulannya makin lama makin besar. Di akhir cerita dia ditantang untuk menginjak sebuah lukisan Yesus yang terbuat dari tanah liat atau besi biasanya. Lukisan Yesus disalib, dan dia diminta untuk menginjak itu. Kalau dia nggak menginjak, umatnya disiksa sampai mati. Tapi kalau dia injak, umatnya bebas. Apa yang dilakukan saat itu? Dia takut sekali untuk menyangkal imannya. Dan di tengah keheningan itu dia merasa Tuhan diam. Kok Tuhan diam? Kok Tuhan membiarkan umat Tuhan sengsara? Ketika mereka mencintai Tuhan dengan begitu rupa, ketika mereka mempertahankan iman begitu rupa. Mungkin kalau kita mengalami apa yang dialami oleh rakyat Jepang, oleh orang-orang Kristen di Jepang saat itu, mungkin kita gak akan ada yang tahu. Memang ada satu tokoh yang selalu akhirnya menyangkal, bertobat. Begitu terus begitu. Tapi kok ya Tuhan membiarkan kekejaman terjadi pada mereka. Dalam doanya misionaris ini berkata kepada Tuhan, di mana engkau? Di mana engkau? Dan dia mendengar suara Tuhan yang lembut. Akhirnya, entah suara itu kemudian merupakan sebuah refleksi hati yang sudah tidak tahan akan penyiksaan, atau memang Tuhan berkata kepada dia, Tuhan berkata begini, injaklah, karena aku memang datang untuk diinjak. Bapak Ibu sekalian, berbicara soal kelembutan, mengalahkan kekerasan, bukan hal yang mudah. Bahkan untuk menyusun khotbah ini pun pergumulannya luar biasa. Karena memang kelembutan seringkali tidak bisa menyetop kekerasan. Apalagi kelembutan yang hanya datang dari diri manusia. Kelembutan yang hanya datang karena kita manusia dan bisa lembut. Kemanusiaan kita bukan karena Allah. Tidak mudah Bapak Ibu. Bahkan di tengah kelembutan Allah, dunia makin keras, makin jadi batu. Makin keras hatinya, makin keras hidupnya. Bapak Ibu sekalian, Yesus mau taat sampai mati. Bagaimana dengan kita? Menunjukkan kelembutan sampai mati di atas kayu salib. Karena dia lembut, dia harus mati di atas kayu salib. Karena dia lembut, karena dia sabar, karena dia penuh kasih, maka dia harus menderita. Tapi apa yang didapat Yesus? Oh, Yesus mendapat luar biasa. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi lembut. Dan jangan pernah takut meminta kelembutan dari Tuhan. Karena selalu ada dampak positif. Dan memang sesungguhnya kelembutan itu bisa memutuskan rantai kekerasan. Dalam Yesaya, hasil kelembutan Yesus tidak mendapat malu. Orang-orang yang lembut dari Allah. Bukan hanya sekedar suaranya lembut atau ngomongnya lembut, hatinya nggak lembut. Orang-orang yang mengalami kelembutan dari Allah bukan hanya sekedar lemah lembut, tapi lemah lembut, berhikmat, bijak, penuh kasih, penuh ketaatan. Karena kelembutan Allah itu nggak semata-mata soal lembut saja. Kelembutan Allah adalah kelembutan yang penuh hikmat. Kelembutan Allah adalah kelembutan ketika pandang tepat untuk memilih hidup. Disitulah kelembutan Allah. Bukan berarti kita menjadi orang yang lemah. Dengan kelembutan Yesus tidak mendapat malu. Karena tidak ada orang satupun yang bisa mendapatkan kesalahannya. Tidak ada satupun orang yang menemukan kesalahannya. Tidak ada satupun orang yang bisa mencari kesalahannya, mengorek-korek kesalahannya. Karena kelembutannya berasal dari Allah. Kelembutannya membawa dia hidup berhikmat. Kelembutannya membawa dia hidup dalam kasih. Kelembutannya membawa dia hidup dalam kebenaran. Itu kelembutan sejati. Dia menjadi orang benar, bukan hanya orang baik. Banyak di dunia ini orang baik, sedikit orang benar. Dan banyak orang lebih memilih jadi baik daripada jadi benar. Karena kalau jadi benar, semua orang pasti cari kesalahan kita. Seperti pemimpin kita, seperti gubernur kita.
Dia orang benar, ya kita bisa bilang dia orang benar. Dia melakukan segala sesuatu yang benar, walaupun belum 100% benar. Kita juga manusia belum 100% benar, tapi paling tidak kita memperjuangkan apa yang benar. Sehingga gak akan ada orang yang berani bantah kita. Bukan karena kita punya watak keras, bukan karena kita melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tapi karena apa yang kita lakukan benar. Sehingga gak ada orang yang berani untuk bantah. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan benar, gak akan ada orang yang berani bantah kita. Kalau apa yang kita ucapkan salah, udah pasti kita berani. Orang pasti cari bantahan buat kita. Orang gampang nyerang kita. Seorang anak, papanya bilang, kamu jangan merokok. Merokok tidak baik untuk kesehatan. Lah papa sendiri merokok. Nak, kamu jangan bohong. Kamu gak boleh bohong. Gak boleh bohong, terutama sama mama papa. Lah mama sendiri bohong. Kemarin tante X telepon, mama bilang mama gak ada. Itu kan sering banget. Bilang mama gak ada. Bilang mama ke salon. Apa ibu? Ketika kita lembut betul-betul lembut yang penuh hikmah, kita gak akan ada yang berani bantah. Gak akan ada yang berani bantah kita. Dengan suara yang kecil sekalipun gak akan ada yang berani bantah kita. Karena kita, orang melihat hidup kita, bukan hanya mendengar perkataan kita. Orang melihat hidup kita. Apalagi hasil kelembutan Yesus? Gak ada lawan. Kita gak akan punya lawan. Maksudnya ada orang yang mau lawan kita pasti. Dalam hidup ini gak ada orang yang selalu suka sama kita, Bapak Ibu sekalian. Seorang pendeta dimanapun gak ada yang namanya 100% jemaatnya itu suka sama dia. Pasti ada yang gak disukai. Dimanapun. Tapi Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita akhirnya gak ada lawan di sini. Berarti gak ada orang yang sama sekali benci kita. Gak ada orang yang gak suka sama kita. Tapi gak ada lawan yang mampu mengimbangi kita. Kenapa? Karena ada Allah di pihak kita. Tapi ada Allah di pihak kita, jangan dipahami sebagai sesuatu yang keliru. Karena banyak orang mengatakan, oh ada Allah di pihak kita. Karena kita kan anak Allah, Allah membentengi kita. Tapi kita gak melakukan apa yang baik. Salah besar. Allah di pihak kita. Bagaimana Allah bisa di pihak kita? Kalau kita berpihak juga sama dia. Allah gak akan pernah ada di pihak kita kalau kita juga gak berpihak sama dia. Nah, Allah mau berpihak sama kita, kitanya menjauh. Gimana? Allah mau berpihak lagi sama kita, kitanya menjauh. Karena kita melakukan dosa, kita menjauh. Dosa itu akan selalu memisahkan kita dari Allah. Jadi orang-orang yang di pihak Allah, maka dia akan menaruh pikirannya, menaruh hatinya dalam pikiran Allah dan dalam hati Allah. Seperti Filipi 2 mengatakan. Saya akan membacakan kembali Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yang terdapat juga dalam Kristus itu artinya kita berpihak pada Allah, Allah berpihak pada kita. Bukan karena status kita sebagai anak Allah, bukan karena status kita sebagai warga GKI, bukan karena status kita sudah baptis, tapi karena kita menaruh pikiran kita pada pikiran Kristus dan kita menaruh hati kita pada hati Kristus. Disitulah sesungguhnya Allah berpihak pada kita. Orang-orang yang lembut pasti akan mengundang Allah untuk datang padanya dan berdiam bersamanya dan akan membawa kemenangan yang sungguh besar. Bapak Ibu sekalian, Yesus ditinggikan Allah, dikaruniakan nama di atas segala nama karena kelembutannya. Kita mungkin tidak akan pernah bisa mengungguli Yesus. Nama kita tidak akan pernah mengungguli nama Yesus. Tapi paling tidak kita bisa mengikut jejaknya. Sehingga ketika kita berjalan dalam hidup kita yang keras ini, dalam dunia yang keras ini, ada jejak-jejak Kristus yang juga kita tahu lewat hidup kita, lewat karya kita, lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita, lewat fungsi kita sebagai ayah, ibu, anak, orang tua, kakak, adik. Dan orang melihat jejak-jejak Kristus yang lembut itu dalam hidup kita, dan mereka mengenal siapa Kristus. Disitulah kita semakin hari semakin banyak memperkenalkan Kristus kepada orang lain, dan orang lain merasakan kelembutan Allah dalam hidupnya, dan kelembutan itulah yang mengubah hidup mereka. Lama-lama dunia berubah.
Kekerasan tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah dengan kelembutan. Karena kelembutan butuh proses, butuh waktu. Tapi paling tidak, kita jadilah anak-anak Tuhan yang menggunakan waktu dengan bijak. Belajarlah untuk bisa jadi lembut, karena itulah yang Tuhan mau. Selamat menjadi lembut. Lembutkan hati, lembutkan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 1, 2